Terima kasih pada Bapak Ibu semua yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita berguna beragama iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tetap surah dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih atas kehadirannya juga telah menyempatkan waktu dalam kegiatan diseminasi dalam rangka menyebarkan pemahaman dan juga Nah, ini adalah salah satu tugas yang harus saya lakukan mengenai budaya positif. Nah, ini yang akan kita pelajari. Di sini saya hanya sharing saja karena mungkin ada beberapa materi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalami di dalam PMM salah satu mungkin ada posisi kontrol dan sebagainya. Nah, ini adalah konsep inti dari budaya positif. Terima kasih. Pertama ada perubahan paradigma yang hadir. Kemudian di sini positif bisa kita panjatkan kepada dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan sholawat serta salam semoga surah dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama, terima kasih mengenai pembelajaran dengan para baru pada waktu dalam kegiatan pembelajaran untuk menyebarkan pemahaman dan kita harus bisa merealisasikan. Ini adalah salah satu tugas dari profil pelajar Pancasila mengenai pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berbeda yang akan kita pelajari pembelajaran berdifferensiasi. Saya hanya sharing saja kebutuhan karena mungkin setiap ada beberapa materi yang berdasarkan tahap perkembangannya ibu sesuai dengan dalam PMM salah satu mungkin ada untuk mewujudkan posisi kontrol dan sebagainya. Ini adalah profil pelajar Pancasila konsep inti dari budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma. Yang pertama beriman dengan disiplin Al-Quran. Kemudian berpendidikan global, bergotong royong, kreatif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan juga segitiga. Selanjutnya ini adalah miskonsepsi teori kontrol. Ada 4. Yang pertama, ini mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Arti pembelajaran kita sebagai guru terkadang mereka ini kita harus bisa siswa itu sama dan kita harus bisa mengarahkan siswa profil untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Seperti contoh merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan tambah 2 itu pembelajaran berdiferensiasi dan juga caranya kebutuhan setiap siswa berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini profil pelajar Pancasila yang tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui semuanya. Ada 6 dimensi saya lanjutkan. Yang pertama ilustrasi guru, kemudian berperilaku global, bergotong royong, kreatif, berpasti, dan juga mandiri. Tapi kita harus tahu siswa ini mempunyai gaya belajarnya sendiri. Ya, selanjutnya ini adalah 2 miskonsepsi teori kontrol. Ada 4 dan ilustrasi. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Kemudian ilustrasi artinya semua penguatan positif. Kita sebagai guru terkadang merasa. Kemudian siswa itu sama dan kita harus bisa seperti kita memberikan peraturan untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Seperti contoh 1, kemudian ada tambah 2 itu dan 3 dapat membuat caranya. Jadi si siswa ini kita push, gitu. Kita dorong untuk merasakan rasa bersalah. Mungkin itu adalah salah satu yang saya lakukan sebelum melakukan kegiatan seperti ini. Nah, saya selalu memberikan ilustrasi guru mengontrol siswa ini membuat kesalahan, tambah saya beraguan dengan siswa masih 3. Ya, tapi kita harus tahu mengulanginya. Siswa ini
mempunyai gaya belajarnya sendiri. Siswa ini merasa biasa. Ternyata di setelah saya melaksanakan kegiatan CGP ini tidak seperti itu. Ya kan? Namun ada hal lain yang bisa dilihat dari teori. Kemudian ilustrasi bahwa adalah penguatan mengubah paradigma dan stimulus respon. Kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa dulu stimulus respon ini kita memberikan peraturan di sekolah seperti kita memberikan stimulus untuk mendapatkan respon siswa. Kemudian ada stimulus respon realisasi. Nah, dapat membuat rasa sama. Setiap siswa juga sama. Tapi teori kontrol ini siswa ini kita kebutuhan terus. Kita dorong siswa itu akan merasakan rasa bersalah. Kemudian semua orang melihat hal yang saya lakukan sebelum, tetapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang saya selalu memberikan. Jika siswa ini membuat kesalahan, saya beranggapan dengan siswa menyadari kesalahannya, dia tidak akan mengulanginya dengan cara membuat siswa ini merasa bersalah. Pada orang lain setelah saya melaksanakan kegiatan CGP ini tidak seperti itu, Pak. Namun ada hal lain yang bisa dimiliki tujuannya sendiri untuk memiliki adalah mengubah paradigma tidak memaksakan respon pendekatan memahami kontrol. Kalau kita harus memahami stimulus respon ini yang selalu kita gunakan. Karena seperti kita memberikan stimulus gambaran mendapatkan respon sesuatu seperti berbeda-beda. Stimulus respon realisasi. Selanjutnya, berarti kemudian adalah disiplin positif. Setiap siswa juga sama. Ada tiga teori kontrol itu. Yang pertama, kebutuhan bagi setiap siswa itu akan berbeda-beda. Ini adalah pengertian dari kemudian semua orang melihat hal yang sama. Disiplin ini berasal dari kata, tetapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Selanjutnya kita mencoba mengubah berdasarkan nilai-nilai yang kemudian sebagai pendidik, namun tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin usaha memahami sehingga dalam orang lain tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi kita memberikan ruang dan memiliki pada siswa untuk dari dalam dirinya sendiri memiliki perilaku tujuannya sendiri. Kemudian disiplin merupakan salah satu cara penerapan dengan tidak memaksakan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan. Kita harus memahami tanpa simpanan kalau teori masalah. Karena di sini gambaran disiplin ini bukan tentang ketika siswa bisa disiplin, kita ini adalah disiplin yang positif. Atau ketika kita ingin ada disiplin siswa, kita menggunakan tapi di budaya positif ini adalah seperti itu. Pengertian dari disiplin positif yang pertama, disiplin ini berasal dari ini adalah nilai-nilai kebajikan disiplin yang harus berdasarkan disiplin di dalam proses pembelajaran yang memiliki tanggung jawab. Ada nilai kebajikan berdasarkan nilai-nilai SPA. Kemudian ada nilai-nilai tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin program sehingga mereka berperilaku nilai kebajikan. Yang terasa adalah toleransi, rasa hormat, integritas dari dalam diri sendiri. Kemudian juga ada disiplin merupakan salah satu dapat dipercaya yang bertujuan mengendalikan kesadaran serta memberdayakan. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di sekolah terhadap siswa. Artinya di sini disiplin ini bukan tentang ketika siswa. Nah, ketika siswa bisa disiplin, saya mengaitkan teori kontrol dengan macam-macam sudut pandang siswa atau kebudayaan yang berbeda-beda. Karena di sini nanti pada dasarnya setiap anak itu memiliki kebutuhan dasar. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang di dalam proses pembelajaran apa yang kita ada nilai kebajikan berdasarkan yang kita lakukan dan memiliki tujuan tertentu. Kemudian semua usaha terbaik yang kita lakukan kebajikan berdasarkan ibu primary yang program. Jadi ketika anak berbandel PYP itu bukan berarti dalam toleransi, dia memiliki sesuatu keinginan yang mandiri dan hargai seterusnya. Kemudian juga ada tentang kasih sayang ibu dapat dipercaya
pendengaran banyak faktor. Pasti setiap tindakan ini adalah maksud dan tujuan kebajikan yang dilakukan yang bisa kita terapkan di sekolah terhadap siswa. Di teori ini kita tidak bisa membuktikan karena yang nah, mengapa tadi Kak saya mengaitkan teori kontrol dengan macam-macam sudut pandang dan yang berhak menghukum secara undang-undang berbeda-beda adalah para aparat. Pada dasarnya setiap anak itu polisi dan kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan dasar manusia tujuan pertama semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah kebutuhan dasar keamanan dan kesehatan. Jadi ketika anak dengan kondisi itu bisa karena dengan siswa dia memiliki terkadang sesuatu ada beberapa siswa yang kebutuhan terhadap bertahan hidup kurang terpenuhi, maka anak tersebut terkadang akan minta banyak faktor. Pasti setiap tindakan ini ada maksud dan tujuannya pasti akan terjadi dan ada alasannya mengapa dia di teori dikaitkan dengan tidak bisa membuktikan kebutuhan dasar manusia ini adalah salah satunya adalah anak sudah beranjak dewasa ya, kemudian apa yang betul kebutuhan kasih sayang dan rasa anak terima dan yang berhak menghukum secara undang-undang itu adalah para aparat berbagi kerjasama seperti polisi dan kelompok dan sebagainya. Mungkin di sini juga ada kebutuhan dasar kasih sayang. Mungkin di rumahnya kurang mendapatkan kasih sayang. Berkaitan jadi kebutuhan dasar manusia ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada capernya bertahan hidup guru seperti segala sesuatunya laporan karena ingin kesehatan. Jika kita kaitkan dengan kemudian penguasaan sekolah dengan ini berkaitan dengan terkadang ada beberapa siswa keinginan yang dianggap kebutuhan memimpin terhadap bertahan hidup ini kurang terpenuhi, maka anak tersebut penguasaan akan letak. Jadi kadang-kadang ada anak yang kalau minta makanan kepada siswa lain, kepribadiannya pasti akan terjadi ingin menguasai dan ada alasannya mengapa dengan cara misalkan selalu memaksa anak temannya dasar manusia untuk mengikuti apa yang dia ingin. Nah, itu adalah salah satu. Kemudian dikasih dari kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima tentang rasa diterima. Kemudian kebebasan dan juga ada sama menjadi kalau kesenangan ini biasanya anak-anak di rumah itu di sini juga ada kebutuhan dasar kasih sayang. Mungkin di rumahnya tekanan tersebut membuat dia jadi si anak datang ke sekolah ini merasa dipenuhinya karena sekolahnya tidak ada orang tuanya ke guru sebagainya jadi datang segala sesuatunya laporan bukan hanya untuk belajar ini tapi untuk bermain karena di rumah kemudian penguasaan bisa terjadi karena kesibukan orang tuanya bisa terjadi karena tekanan dari orang tuanya setelah masuk harus les dan sebagainya jadi waktu untuk bersenang-senangnya penguasaan karena ini kadang-kadang ada anak yang kepribadiannya terlihat ingin menguasai kelas ya, dengan cara misalkan selalu memaksa anak temannya untuk mengikuti apa yang dia selanjutnya itu adalah salah satu berkaitan dengan dari motivasi perilaku manusia motivasi kemudian kebebasan motivasi juga ada prinsip yang kalau senang ini biasanya anak-anak di rumah selalu tekan orangnya dari dalam biasanya. Nah, tekanan tersebut membuat dia ketika datang ke sekolah ini yang pertama dia masalah motivasi karena mungkin di sekolah motivasi yang luar dari dalam dan sebagainya jadi datang ke sekolah itu luarnya ini hanya untuk belajar pertama tapi itu hanya untuk bermain karena dia tidak punya orang bermain bisa terjadi karena kesibukan orang tuanya bisa terjadi karena tekanan orang tuanya ada jadwal sekolah harus les dan siap pagi jadi waktunya kalau senangnya suruh dia akan diam saja nah ketika kita datang tiba-tiba siswa ini langsung lari dan menguntit sampah itu masih motivasi dalam di luar dirinya sendiri. Nah, karena ada ketakutan
ketika dia tidak melaksanakan tiket maka dia ada. Ini kemudian berkaitan dengan untuk mendapatkan perilaku manusia. Motivasi itu terkadang siswa ini yang pertama apa ya, motivasi eksistensi suruh yang datangnya dari depan. Namun ketika ada ribut seperti yang datangnya dari jam akhir, siapa yang bisa menjawab boleh dengan proses belajar sangat bersemangat. Nah, walaupun terkadang apa yang dipilihkan luar dari dalam sesuai yang datang dari luar dirinya. Yang pertama, tapi itu adalah ada motivasi dari ketidaknyamanan atau jadi tidak di dalam terkadang siswa akan berperilaku baik. Yang melatih siswa menurut aplikasi, misalnya ada jadwal intervalnya setiap pagi di siswa itu sendiri. Biasanya kalau kayak itu dia akan jadi hal yang mereka inginkan. Ketika kita datang, tiba-tiba siswa ini langsung lari yang meneliti sampah. Itu apa maksudnya di sini dalam karena kita kalau membuat aturan di dalam kelas, ada aturan kelas yang harus jika dia tidak melaksanakan tiket maka dia akan dihukum. Motivasi juga di mana? Apakah itu motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik? Terkadang siswa ini apa ya? Ekstrinsik dia suruh, nah susah. Namun ketika ada ribut seperti di jam akhir, itu siapa yang bisa menjawab boleh dipilih, maka dia jadi siswa ini kadang melakukan walaupun terkadang apa yang diinginkan guru ataupun karena ini mendapatkan nilai di dan itu adalah motivasi dari aturan dari luar. Jadi dari dalam diri siswa. Walaupun mungkin yang setiap aturan yang mereka patuhi yang datangnya menjadi hal yang biasa. Namun kebanyakan jadi orang yang mereka ingin dapat dan menghargai dilakukan dengan motivasinya karena ada yang mereka dari luar. Jadi apa maksudnya di sini? Terkadang kita kalau membuat aturan di dalam kelas, ada aturan kelas yang harus nah, ini berkaitan dengan adalah motivasi tadi, ya. Motivasi tadi hukuman datangnya, apakah itu motivasi intrinsik atau motivasi hukuman ini biasanya tidak terencana. Ekstrinsik jika kita melihat siswa aturan-aturan yang kita melemparkan itu adalah plastik mungkin kita akan jadi siswa ini kadang melakukan kamu ambil. Nah itu yang merupakan hukuman, itu tidak ataupun karena ingin mendapatkan nilai itu karena adanya sikap kita menegur kepada anak. Kemudian tiba-tiba murid tidak mau walaupun mungkin ya setiap aturan yang mereka patuhi ketika upacara hari Senin menjadi hal ketika dia lupa, namun kebanyakan dia tidak tahu juga kalau dia akan mendapatkan hukuman dilakukan oleh setiap siswa. Jadi motivasinya karena ada motivasi, kemudian tidak dilibatkannya jadi terpaksa bersifat atau satu arah berupa fisik, psikis, hukuman. Ya, maksudnya gini. Nah ini berkaitan dengan kadang bersifat tadi berupa fisik, tadi hukuman dasarnya. Kalau fisik sudah jelas, mungkin ada hukuman ini yang dilakukan seperti menyapu, tempel, atau membersihkan kita melihat toilet dan sebagainya itu melemparkan fisik plastik ada hal yang mungkin kita akan kalau psikis biasanya kita marahin. Kamu ambil mengganggu. Nah, itu yang sangat psikis anak. Nah, itu tidak terencana. Kemudian juga konsekuensi untuk hukuman. Kami biasanya adanya sikap kita menegur kepada anak. Seperti ada aturan dia tiba-tiba tidak mau mematuhi aturan, dia akan mendapatkan konsekuensi. Misalkan ketika upacara dia tidak bisa masuk ke kelas, dia harus menyelesaikan PR. Dia tidak keluar ruangan kalau dia akan itu konsekuensi. Nah, kemudian tidak dilibatkannya institusi bersifat atau ini adalah hal yang bersifat fisik, psikis, hukuman. Ya, maksudnya gini. Ini kalau hukuman ini yang kadang bersifat namun fisik tidak memberikan psikis. Nah, kalau fisik sudah jelas, mungkin ada adanya kolaborasi yang dilakukan seperti antara guru dan siswa atau membersihkan guru toilet dan sebagainya itu
karena ada mengembangkan nilai-nilai kalau psikis biasanya kita marahin. Nah, jadi nanti ada ganggu apa namanya psikis anak sendiri. Biasanya ini adalah konsekuensi penempatan guru ini biasanya dalam posisi rencana atau disepakati. Seperti berkaitan dengan kelas kalau tidak mematuhi aturan dia akan mendapatkan posisi konsekuensi kontrol. Misalkan PR tidak dikerjakan maka dia tidak bisa masuk ke sebagai teman, harus ada menyelesaikan kesalahan tersebut di luar pemantau itu konsekuensi. Nah, kira-kira yang selanjutnya posisi kita di mana saat ini? Apakah kita ini adalah ketika melihat kesalahan siswa ini sebagai penghukum untuk atau sebagai kesalahan teman atau sebagai pembuat merasa tidak memberikan atau sebagai pemantau dan sebagai coba kira-kira dipilih lalu kita merefleksi sebentar apa yang telah kita lakukan sebelumnya dalam rangka melihat yang memelihara nilai-nilai bersiswa. Nah, jadi nanti ada dialog antara guru siswa. Kira-kira ini adalah menempatkan guru sebagai teman, ya, boleh. Gimana kaitan dengan ya 5 posisi kontrol guru. Nah, ada penghukum, ada sebagai teman, ada membuat merasa bersalah, ada pemantau, ada manajer. Nah, kira-kira posisi kita di sini saat ini mana dan apakah kita ini ketika melihat kesalahan siswa ini sebagai penghukum atau sebagai teman atau sebagai pembuat merasa bersalah atau sebagai pemantau dan sebagai manajer. Coba kira-kira dipilih dulu, kita merefleksi sebentar apa ya, terima kasih yang telah kita lakukan. Kita akan bahas satu-satu posisi kontrol ini. Melihat di slide terakhir dalam pembahasan ini, saya ingin kira-kira bagaimana mengungkapkan setelah mengetahui teori teman, manakah posisi ibu dan bapak saat ini? Gimana? Yang pertama, ini adalah contoh penerapan posisi kontrol guru. Kasusnya, contoh ya, kasusnya siswa tidak memakai atribut saat melaksanakan menyerah. Ya. Kalau kita sebagai penghukum bisa jadi kita memberikan hormat pada berbeda. Makasih Bu. Mana ada hal lain mungkin seperti ya, maka harus membersihkan WC. Ada lagi misalkan dipindahkan tempatnya, dihukum, ditempatkan yang panas dan sebagainya. Kemudian kalau kita sebagai guru yang membuat merasa bersalah, artinya siswa ini. Nah, kita akan bahas satu-satu di masa sisi kontrol ini dari dalam nanti di slide ini yang terakhir dalam pembahasan ini. Berapa kali Bapak saya ingin kamu Bapak Ibu mengungkapkan setelah mengetahui teorinya di manakah posisi ibu dan bapak saat ibu memberitahu kamu yang pertama atau kami adalah contoh penerapan posisi kontrol dan kita kasusnya contoh ya, kasusnya siswa tidak memakai atribut pengetahuan secara tidak langsung menyerah. Aduh, kalau ilhamdulillah ya bisa jadi sadar memberikan hormat pada mungkin itu posisinya ada hal lain mungkin seperti siswa harus membersihkan WC. Kalau lagi misalkan dipindahkan sebagai penghukum tempatnya. Selanjutnya, kalau kita sebagai teman dan sebagainya. Ini kemudian kalau kita sebagai teman, kita sebagai guru yang ayo dong ikut aturan ilham. Artinya siswa ini kemudian ya tolong melakukan kesalahan itu akan merasa bersalah dari dalam sekali saja. Nih, ini yang akan kita ungkapkan. Ya sudah, tidak apa-apa. Mungkin karena lelah mengulangi hal yang sama, kadang dan anaknya dan istilah kami kalau ada proyek ibu memberitahu dia
atau kita sekali-kali selalu mengecek isu karena minggu hari atau diulanginya halnya, tapi siswa itu mungkin di dalam kadang masuk ke keluar posisi teman karena tidak langsung kita kalau kepada teman ilham dari kan hal tidak sadar yang positif, namun sebenarnya hal yang positif itu ya mengabaikan kita melimplikasi di dalam dirinya gitu kan untuk dengan masalahnya itu apa yang buat merasa bersalah. Kalau langsung menghukum ya kemudian sebagai pemantau sebagai penghukum. Contohnya kamu lanjutnya kalau kita sebagai teman, nah kamu tahu konsekuensinya. Kalau kita sebagai teman, nah ini biasanya kalau di ayo dong itu aturan dasar paham. Misalkan kemudian kalau tahu telat. Nah sekarang kamu tahu konsekuensinya apa? Jangan akan otomatis langsung keluar sudah apa-apa mengerjakan ini karena lelah ataupun mengulangi hal yang sama ada masih ya anaknya kan misalkan ada proyek kita sebelum mengungkapkan kemudian atau konsekuensi yang ada kita sekali-kali guys isu karena minggu hari atau diulanginya halnya biasanya itu sebagai guru posisi pada teman sebagai teman kita kalau kepada teman seperti apalah selanjutnya memberikan ini hal yang positif. Namun sebenarnya hal yang positif itu ya mengabaikan apakah motivasi di dalam dirinya kesalahan banyak ayat itu tadi mah salah yang ini mungkin sebagai pemantau tidak ditanya lagi kamu sudah tahu konsekuensinya jadi ada pernyataan kamu tahu konsekuensinya sudah melanggar. Nah ini biasanya kalau yang konsekuensi kurang yang pertama, tapi kalau di sini misalkan apakah kamu salah tahu telat? Nah, sekarang kamu tahu kan konsekuensinya apa? Biar siswanya anak kan otomatis dalam kesalahan keluar kelas dia dilanjutkan misalkan dia tahu ataupun hari ini kan kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan. Nah, jadi dia bisa sebelum mengungkapkan akan dengan sendiri yang ada di negara kesalahan yang akan dilakukan. Karena dia sudah bagaimana kamu memperbaiki dasarnya itu sebagai guru ayo tadi sebagai pemantau. Ya. Selanjutnya akan langsung ini melihat konsekuensi sebagai melakukan. Tapi kalau di sini ada pertanyaan bagaimana kamu memperbaiki. Nah, jadi menanyakan bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Mungkin dia akan berkata yang ini yang Pak saya tidak akan tanya lagi. Kamu tidak melanggar. Nah kalau udah tahu konsekuensinya, jadi ada pernyataannya bahwa si anak ini timbulnya di dalam sudah melanggar, menyadari kesalahannya, kemudian nanya konsekuensinya. Nah kira-kira dari 5 posisi kontrol ini dengan contoh penerapannya, nanya dulu kita sudah berada di mana biar siswa ini menyadari kesalahannya. Kemudian dilanjutkan sudah pernah ya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Pasti sudah mengalami lah, apalagi kalau sudah berpuluh-puluh tahun ya Bu ya. Nah, dengan kadang-kala kita menjadi seorang penghukum, kemudian sebagai pemantau, dan juga mungkin kita sebagai manajer. Nah, kira-kira yang paling bagus dari 5 posisi kontrol ini di mana? Dia mungkin akan langsung alasannya tuh melihat konsekuensinya langsung melakukan. Tapi kalau di sini bagaimana kamu memperbaiki? Bagaimana yang lainnya? Bagaimana cara menjaga? Mungkin dia akan berkata, Pak, ya Pak, saya tidak akan mengulangi. Nah kalau udah ada kata-kata saya tidak akan mengulanginya, berarti itu timbulnya di dalam diri. Menyadari kesalahan yang telah dilakukan oleh siswa. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini dengan contoh penerapannya, kita sudah berada di mana? Sudah pernah ya? Menerapkan segala sesuatu memang ya pasti sudah mengalami lah, apalagi kalau sudah berpuluh-puluh tahun ya Bu ya. Nah, pasti ada kadang-kala kita menjadi seorang penghukum, kemudian sebagai pemantau, dan juga mungkin kita sebagai manajer. Nah, kira-kira yang paling bagus dari 5 posisi kontrol ini di mana? Langsung ya, alasannya
seharusnya kita ini dikelamat sebagai manajer. Bahkan prinsipnya itu adalah pemimpin pembelajaran. Ya, leadershipnya harus muncul. Alhamdulillah sedikit-sedikit saya juga mulai menerapkan di materi kontrol ini yang awalnya selalu sebagai penghukum itu ternyata secara tidak langsung mempengaruhi psikologis kita sendiri. Kadang capeknya menerapkan segala diulang dari ulang lagi. kembali ke kita, Mungkin kembali ke nanti ke depannya kita bisa menerapkan jadi aturan sebagai jadi manajer ini. Nah, selanjutnya coba ini ada posisi ketika saya kecewa sekali dengan kamu, mengungkapkan hal tersebut pada seseorang langsung ditunjuk ke dalam videonya. Ya, ketika guru mengucapkan hal tersebut kepada siswa, posisi kontrolnya di mana? Tidak melaksanakan kegiatan CPP, ternyata yang seharusnya ketika siswa kelasnya sebagai pengelola kesalahan, karena prinsipnya tentang ini berarti posisinya adalah dan mungkin kesalahannya itu bukan baru ya, harus muncul. Jadi kesalahannya membuat rasa sedikit-sedikit saya juga mulai menerapkan si guru di itu materi ya ini sudah ngasih yang awalnya selalu sebagai penghukum tidak berubah ternyata secara tidak langsung mempengaruhi psikologis kita sendiri. tahu sebenarnya sering dikatakan Sudah dari iya. kesadaran Sadar ya kita bisa menerapkan apakah dengan kontrol manajer ini atau mengucapkan hal seperti ini siswa akan sadar. Selanjutnya coba ya ada posisi kontrol apakah selanjutnya ketika saya kecewa sekali dengan kamu mengungkapkan hal tersebut kita berbicara kepada siswa sekali dengan kamu tidak pernah mendapatkan nilai ya ketika guru mengucapkan hal tersebut kepada siswa posisi kontrolnya di mana? Tidak mendapatkan nilai siswa tugas melakukan kesalahan kita mengungkap lagi berarti posisinya adalah dan mungkin kesalahannya itu bukan baru atau ya bukan satu hal anggap aja kita anak penghukum jadi kesalahannya ada pembuat merasa bersalah pembuat merasa bersalah si guru itu ada pemantau sudah ngasih tahu berkali-kali kali-kali ya Bu ya tidak berubah ya ini lebih ke teori kontrol guru sebagai pemantau sudah sering dihukum juga namanya Bu ya sadar ya mendapatkan nilai apakah dengan tidak atau mengucapkan sendiri siswa akan sedang menyadarkan tidak menyadarkan ya hanya itu mengontrol saja jadi selanjutnya yang akan mengerjakan tugas apakah tapi dengan ketika kita sudah kita berbicara memberikan kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas ya itu nah itu ya tidak mendapatkan nilai posisi sepakat sebagai pemantau ya pasti nah berkaitan dengan 5 posisi kontrol anggap aja kita ada utama dengan ada teman kontrol sebagai manajer merasa bersalah sebelum ada pemantau memberikan yang namanya pertanyaan-pertanyaan ini menimbulkan teori kontrol guru sebagai biasanya pemantau karena di sini nah ya kamu tidak pernah mendapatkan nilai yang namanya tidak akan dapat nilai jika tidak mengerjakan mengapa ya menyadarkan hanya untuk mengontrol saja sebagainya jadi nanti kali saya akan mengerjakan tugas tapi dengan ketika kita sudah biasa memberikan ada kata iman ada konsekuensi dan sebagainya kan nah ya itu kalau untuk manajer itu nah itu ya jadi posisinya sepakat sebagai pemantau nah ini keyakinan kelas ini ya pasti dalam pembentukannya nah berkaitan dengan 5 posisi dalam kelas ini bersifat terutama dengan posisi kontrol sebagai manajer
manajer pertanyaan universal. Jadi sebelum kita membuat keyakinan mampu memberikan yang namanya pasti pernyataan universal dari setiap anak ini akan mengungkapkan, menimbulkan atau memunculkan kesadaran siswa. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas kita membuat aturan gerakan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat sekarang ada yang namanya keyakinan. Nah, ini adalah contoh keyakinan mahasiswa. Jadi sebelum kita memberikan, ini adalah kaitannya dengan posisi kontrol. Kalau saya diawali dengan biasanya kalau aturan kelas itu kan ada pengetahuan dulu, maksudnya gini dan sebagainya. Berikan kepada siswa itu. Nah, atau pemantik dulu. Ada yang untuk manajer itu tahu pak aturan itu yang dengan aturan-aturan yang harus kita lakukan. Kira-kira ini keyakinan kelas ini itu sesuai dengan keinginan kalian tidak? Tidak pak, ada apa? Keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Kemudian gimana kalau kita rubah peraturan kelas ini? Aturan dibuat oleh Pak. Sebelum kita membuat keyakinan, kalau kita bikin keyakinan kelas itu maksudnya gimana? Katakan universal dari setiap maksudnya gini akan mengungkapkan apa yang ingin kita buat, apa yang kita inginkan. Apa yang kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, apa yang kita yakini semua warga yang bagus atau warga kelas dilibatkan diterapkan di kelas. Nah, mereka pertama mengungkapkan ini adalah contoh keyakinan kelas ada yang menuliskan di fatwa. Jadi sebelum kita memindahkan sampah sembarangan, ayo kita buat keyakinan itu kalimatnya. Kalau saya diawali dengan seperti tidak membuang sampah. Pengetahuan maksudnya gini. Masih memberikan kepada siswa itu yang positif kan seperti apa? Tahu pak aturan kelasnya itu yang ditempel aturan-aturan yang harus kita kerja ya. Terus ada lagi kira-kira yang menjadi keyakinan aturan kelas tentang kebersihan itu sesuai dengan keinginan kalian tidak? Tidak pak. Kenapa? Kelas bersih dan kemudian gimana kalau kita ubah aturan kelas nyaman aturan yang bermanfaat dan dilaksanakan positif. Jadi mana kalau kita bikin keyakinan kelas ketika kelasnya bersih, maksudnya gini, maka ketika mereka apa yang kita inginkan, tidak perlu disuruh lagi apa yang dengan sendirinya nilai-nilai yang bagus untuk itu yang diharapkan sebenarnya. Tapi yang mungkin kembali lagi mengungkapkan dengan cara menuliskan di papan sampai pernah ada yang menuliskan di fatwa, kemudian dari tidak yang sampah sembarangan karena mungkin itu kalimat negatif tidak membuang sampah sembarangan itu kan kalimatnya dan disimpulkan keyakinan kelas yang positif kan seperti apa diantaranya jaga kebersihan buang sampah kemudian terus ada lagi yang menjadi keyakinan taruh kembali barang tentang kebersihan itu harus seperti apa. Mari lakukan yang terbaik. Kelas bersih dan memiliki kalau kelas bersih dan nyaman itu adalah kalimat kemudian yang positif. Jadi oh iya mereka yang sederhana ketika kelasnya bersih, insya Allah harus bisa memperbaiki. Maka ketika mereka melihat sampah dengan tidak perlu disuruh lagi oleh guru, mereka akan dengan sendirinya buang sampah ke tempatnya. Itu yang diharapkan sebenarnya. Tapi yang mungkin kembali lagi segitiga. Nah ini terus sampai penuh kemarin. Di sini kemudian dari yang mereka tuliskan ada yang berarti apa itu segitiga restitusi kalimat negatif ya. Kemudian dari segitiga restitusi ini adalah dan disimpulkan dialog keyakinan dijalankan oleh guru di kelas 3 kepada diantaranya agar dapat menjaga kebersihan ruangan kita. Kemudian mari membantu kapanpun ini dilakukan ketika kita melihat anak yang permasalahan mari lakukan yang siswa bicara dengan iya sebelumnya bagus sangat kita nah ini asalkan tahu ajaran baru atau kemudian dirangkum awal semester kita membuat keyakinan kelas dulu sebenarnya nah namun itu insya Allah ya bisa ketika ada memperbaiki ini kita terapkan dalam tingkat ilmu siswa tersebut dengan modus ini adalah
implementasi dari teori. Kenapa harus ada ini sebagai kaitan manajer dengan ini yang bisa kita lakukan ada 3 langkah. Yang pertama, segitiga restitusi ada tindakan yang salah. Ada yang baru kemudian segitiga restitusi dan maksudnya apa? Segitiga restitusi pertama sebuah proses identitas yang dijalankan oleh guru. Pada prinsipnya setiap pembuat masalah yang memiliki alasan. Ini dilakukan siswa melakukan kesalahan, pasti dia punya alasan sendiri. Permasalahan yang ada masalah itu kita stabilkan dulu. Sebelumnya yang bagusnya biasa diungkapkan misalkan awal ajaran baru atau ujian restitusi ini awal semester dalam tahap pertama sebenarnya jadi kepada siswa itu nggak bisa seperti itu. Kedua, kesalahan wajar. Contohnya implementasi dari tidak ada manusia yang sempurna. Sebagai ketika kita menghadapi siswa yang bisa kita lakukan bisa kadang sudah kasar. Kadang coba menghukumnya dengan cara memisahkannya, bahkan sorangan. Kemudian dan sebagainya. Dan tapi kalau di sini maksudnya apa? Pada siswa pertama yaitu menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Pada prinsipnya identitasnya dia siap dipanggil buat pertama pasti takut ketika kita memiliki mengungkapkan kalimat siswa melakukan kesalahan awal ini mungkin dia akan itu kita stabilkan biasa diungkapkan kita melakukan restitusi ini pertama akhirnya kasar langsung dicarikan lagi kurang ajar. Ada tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak tidak mau ketika kita menghadapi siswa yang itu bisa katanya. Kadang sudah kesel. Kadang coba menghukumnya dengan cara memisahkannya, bahkan sorangan. Namanya tapi dalam semuanya punya dan sebagainya. Nah ini adalah contoh. Tapi kalau di sini yang saya buat oleh siswa tersebut dalam rangka tidak ada masalah segitiga restitusi. Ini adalah jadi kan identitasnya dia dipanggil pertama pasti takut ketika kita ditanya seperti ini mengungkapkan kalimat awal ini mungkin dia akan masih benar tapi mungkin begitu. Ketika ada siswa yang bertengkar dan dilakukan oleh siswa, kadang langsung dicarikan lagi kurang berusaha. Kalau dengan restitusi ini ada perkataannya seperti ini. Dan ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusinya. Kenapa kalian? Nah, seperti itu. Namanya sapi dalam semuanya punya. Nah, ini adalah contoh yang saya buat kemarin. Nah, dalam jadi rangka tidak langsung menyalahkan. Ini adalah kontestasi sifat Islamiyah dan tiba-tiba ternyata setelah ada laporan dari temannya, Sipa ini selalu menggunakan HP, bermain TikTok dan sebagainya. Nah, kita sebagai guru kalau di segitiga restitusi ini kita harus menstabilkan dulu identitas. Jadi jangan langsung judge ataupun menyalahkan siswa tersebut. Kemudian selanjutnya validasi ceritanya permasalahan tentang contohnya dan dilakukan oleh siswa ini melakukan kesalahan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Ataupun misalkan ada siswa yang mencontek, biasanya makan orang manggar wae, nyontek wae. Nah, nilainya goreng, bapak langsung dikurangan 10, 20, ya.
di sini kita menanyakan dulu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Nah, ya. Jadi ini adalah contoh tidak langsung menyalahkan permasalahan yang kenapa prestasi siswa ini tiba-tiba anjlok. Ternyata setelah ada laporan dari temannya, siswa ini selalu menggunakan HP, bermain TikTok dan sebagainya. Nah, kita sebagai guru kalau di tiga institusi ini kita harus menstabilkan dulu dia. Jadi jangan langsung menjudge ataupun menyalahkan siswa tersebut. Kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah, divalidasi tindakan yang salah. Contohnya, ketika siswa ini melakukan kesalahan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal. Ya, ataupun misalkan ada siswa yang mencontek. Nah, biasa makan orang teh manis manggar wae, nyontek wae. Nah, jadi kita nilainya goreng. Bapak langsung dikurangi 10, 20. Ya. Nah, tapi kalau di sini mengapa sih dia melakukan hal tersebut? Kamu pasti punya alasan. Dan nanti terakhir di tahap yang ketiga adalah, nah ini adalah contoh keyakinan. Ini berkaitan dengan keyakinan. Masih ada permasalahan yang kita buat. Nah, apa keyakinan kelas kita? Bertanya kepada siswa. Kemudian kan misalkan melakukan kesalahan ya siswa ini, apa keyakinan kelas yang telah kamu langgar? Jadi kita kembalikan lagi keyakinan kelas. Terus di akhir nanti ada pertanyaan lagi, apa yang akan kamu perbaiki dari kesalahan yang seperti itu. Nah, jadi kita ini kalau di segitiga sini dalam proses tindakan ekstra ini ingin mengetahui mengapa sih dia melakukan hal tersebut. Nah, dan nanti di terakhir di tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini berkaitan dengan keyakinan kelas yang tadi kita buat. Nah, jadi apa keyakinan kelas pada siswa ini? Kita bagaimana bertanya kepada siswa dia. Kemudian kan misalkan melakukan kesalahan ya siswa ini, apa keyakinan kelas yang telah kamu langgar? Jadi kita kembalikan lagi keyakinan kelas. Terus di akhir nanti ada pertanyaan lagi, apa yang akan kamu perbaiki dari kesalahan yang akan kamu seperti itu. Harapannya sebenarnya jawabannya itu muncul dari dalam dirinya sendiri untuk memberikan karena adanya motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk memperbaiki apa kesalahan yang dilakukan. Itu harapannya sebenarnya dari kegiatan eksekusi. Insya Allah nanti ke depannya mungkin kita bisa melakukan hal tersebut dan juga materi-materi yang tadi sebenarnya adalah materi-materi yang bagaimana cara yang akan dia lakukan. Nah, referensi-referensi yang kemarin hasil apa namanya itu refleksi di semester 1, insya Allah nanti ke depannya kita akan melakukan kegiatan mempelajari modul-modul tersebut ya Bu ya di semester depan ya. Kalau kita bersama-sama lah. Dan saya juga terus terang masih butuh yang namanya masukan dari Bapak Ibu semua, juga belajar bersama juga gitu kan, mengenai tentang budaya positif yang akan kita harapannya sebenarnya saya sendiri pun kalau saya berjalan sendiri tanpa kolaborasi dengan Bapak Ibu karena mustahil akan tercipta budaya positif dalam diri sendiri untuk budaya positif di kelas kesalahan yang budaya positif yang itu harapannya sebenarnya dari kegiatan. Nah, untuk sebagai penutup insya Allah nanti ke depannya melakukan program positif dan juga materi-materi yang tadi sebenarnya
Yang adalah kemudian profesional dan sosial yang kemarin hasil dirinya dalam posisi kontrol refleksi bagaimana menjalankan dirinya sebagai manajer melakukan kegiatan yang menuntun murid-muridnya menjadi semester depan dia. Kalau kita bersama-sama itu adalah saya juga terus terang masih butuh yang namanya terima kasih dari Bapak Ibu atas tugasnya belajar bersama juga mengenai tentang budaya positif hadirannya dan edukasinya pada siswa karena saya sendiri pun kalau saya berjalan sendiri tanpa kolaborasi dengan Bapak Ibu mustahil akan tercipta budaya positif di sekolah ini, budaya positif di kelas, budaya positif yang kita berikan kepada siswa dan sebagainya. Nah, untuk sebagai penutup kesimpulan dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang tadi, kemudian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana menjalankan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, itu adalah amanat dari STP atau Standar Nasional Pendidikan. Terima kasih atas waktunya. Ya, tapi sebelum saya tutup, kira-kira ada refleksi dari Bapak Ibu setelah tadi melaksanakan mendengarkan pemaparan dari saya. Mungkin tentang teori kontrol atau ada pertanyaan tentang institusi dan sebagainya. Kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk kehadirannya dan untuk kesediaannya meluangkan waktu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.